Ya, kita ketemu lagi setelah kita melaksanakan UTS ya. Jadi kita akan diskusikan materi setelah UTS. Ada dua, yaitu yang pertama adalah tentang, ini ya, integral dalam ruang dimensi 3. Kemudian yang kedua adalah ini, yaitu integral lipat. Ya, tetapi saya akan lebih memilih langsung ke materi integral lipat ya, karena materi yang awal ini, yang integral dalam ruang dimensi 3 ini, itu terlalu sederhana kalau kita ingin diskusi tentang integral lipat, sehingga nanti tidak terlalu lama ya. Artinya kalau kita harus melalui pembahasan integral dalam ruang dimensi 3, bukan tidak mungkin materi kita targetnya tidak tercapai begitu. Dengan harapan begitu kita akan langsung ke pembahasan integral lipat, nanti setelah ini ada integral lipat atas daerah yang lebih umum ya. Kalau integral lipat yang ini akan kita diskusikan itu integral lipat atas daerah bujur sangkar ya, atau persegi panjang ya. Jadi nanti materi yang integral dalam ruang dimensi 3 saya yakini sudah include di materi integral lipat ini. Ya. Oke, teman-teman, bisa kita mulai ya. Ya. Integral lipat itu merupakan perumuman dari integral tunggal. Anda sudah pernah belajar tentang integral tunggal ya. Integral tunggal adalah integral dengan domain integrasi berupa penggal garis pada sumbu X atau pada sumbu Y. Ya, sebagai contoh saja, misalkan ini adalah silang sumbu, begitu. Aduh, maaf. Ya. Ini menggambar pakai mouse, jadi tidak bisa lurus, begitu. Ya. Misalkan kita punya ini sumbu Y, ini katakanlah sumbu X, begitu. Dan ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat, misalkan saja. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat. Ya. Ini ada suatu titik pada sumbu X, katakanlah titik di sini titik 1, begitu. Maka integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx 0 sampai 1 ini adalah ini ya. Nah, ini garis atau penggal garis pada sumbu X dari 0 sampai 1. Dan arti dari integral ini sebenarnya adalah luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X yang saya arsir ini. Nah, ini adalah filosofi integral tunggal, integral tentu gitu ya. Nah, luas daerah ini adalah dihitung dengan menggunakan cara ini. Itu adalah memori kita tentang integral tunggal. Jadi, sekali lagi, integral tunggal itu mempunyai domain integrasi atau interval integrasi yang dituliskan sebagai batas bawah dan batas atas itu sebagai suatu garis ya pada sumbu X atau pada sumbu Y. Itu adalah integral tunggal. Nah,
Yang akan kita diskusikan saat ini adalah integral lipat. Ya, integral lipat seringkali juga disebut juga dengan integral ganda. Artinya apa? Tentunya sesuai dengan penamaannya, integralnya adalah integral ganda. Jadi dia tidak satu tetapi dua. Nah, seperti ini. Ini adalah integral lipat atau integral ganda. Nah, pada integral ganda, kalau Anda perhatikan, itu adalah merupakan perumuman atau generalisasi dari integral tunggal. Pada awal diskusi kita akan belajar integral lipat atas daerah persegi panjang. Apa yang dimaksud dengan persegi panjang? Persegi panjang yang dimaksud di sini adalah domain atau daerah integrasi, yaitu ini, yang diarsir ini. Nah, yang tepinya hitam ini, di blok tebal hitam ini. Ya. Nah, di sini dalam notasi matematik dituliskan ini. Ya, nah ini. X-nya dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Jadi, Anda sudah mulai paham apa bedanya antara integral tunggal dengan integral lipat, ya. Kalau integral lipat, saya ulangi lagi, domain integrasinya adalah berupa sebuah garis, begitu. Sementara integral lipat, domain integrasinya berupa sebuah bidang, yaitu persegi panjang. Meskipun nanti kita juga belajar domain integrasinya ini bukan berupa persegi panjang, tetapi berupa suatu daerah yang lebih umum. Ya, jadi itu adalah pengantar integral lipat dengan bekal bahwa Anda sudah pernah belajar tentang integral tunggal. Dan integral lipat merupakan perumuman atau generalisasi dari integral tunggal. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah panduan ya, artinya bagaimana Anda nanti bisa menyelesaikan integral lipat atas daerah persegi panjang. Jadi, ciri khas atau identifikasi integral lipat 2 atas persegi panjang itu bisa Anda lihat dari batas integralnya. Ya, jadi ini adalah integral dalam, ya, karena memang letaknya dia di dalam, dan ini adalah integral luar. Ya. Nah, A itu adalah batas bawah integral dalam, B itu batas atas integral dalam, C itu batas bawah integral luar, dan D adalah batas atas integral luar. Keempat-empatnya ini, baik AC maupun BD, semuanya adalah bilangan tertentu yang kita tahu berapa bilangan itu. Ya. Jadi, tolong pahami ini sama seperti halnya ketika Anda mempunyai persegi panjang dengan panjang dan lebar yang sudah tertentu. Nah, demikian juga integral lipat 2 atas daerah persegi panjang juga mempunyai batas bawah dan batas atas, baik itu integral dalam maupun integral luar, yang semuanya juga sudah merupakan bilangan tertentu. Ya. Nah, kemudian
Eh, pada integral lipat 2 atas persegi panjang, perhatikan perbedaan bentuk antara bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua ini, begitu. Silahkan diperhatikan. Pada bentuk yang pertama, AB itu menjadi batas integral dalam, dan CD menjadi batas integral luar. Sementara pada bentuk yang kedua, diubah urutan pengintegralannya itu. Yang semula dx dy diubah menjadi dy dx. Nah, pengubahan ini membawa konsekuensi yang semula AB itu adalah batas integral dalam, maka dengan pengubahan ini akan otomatis AB menjadi batas integral luar. Ya. Kemudian CD yang semula menjadi batas integral luar akan otomatis menjadi batas integral dalam. Nah, hasil dari perhitungan keduanya ini apa? Atau bagaimana? Hasilnya pasti sama. Ini adalah juga kenapa integral lipat 2 atas persegi panjang itu adalah integral yang paling mudah. Karena ya batasnya baik batas integral dalam maupun batas integral luar itu semuanya berupa bilangan tertentu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika urutan integrasi diubah, maka akan membawa konsekuensi berubahnya juga batas integral. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini adalah contoh perhitungan integral lipat 2 atas persegi panjang. Sekali lagi, indikasinya adalah bahwa batas integral baik dalam maupun luar semuanya adalah sudah berupa bilangan tertentu. Ya, tentunya pengerjaannya adalah integral dalam kita selesaikan dulu. Ya, integral 2x plus 3y dx dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 itu mewakili atau merupakan penggal garis pada sumbu x. Dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 2. Ya, tidak usah terlalu lama untuk berpikir, ya, integral 2x itu x kuadrat. Ya. Kemudian integral 3y kita integralkan terhadap x, ya tentunya 3xy atau 3yx begitu. Kemudian 1 dan 2 yang merupakan batas bawah dan batas atas integral dalam akan kita substitusikan menggantikan x. Ya, jadi menjadi 4, 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 kali y, 6y begitu, dikurangi, nah 1 Anda substitusikan untuk menggantikan X. 1 kuadrat 1, 3Y dikali 1, 3Y. Diperoleh 3 plus 3Y dy. Nah, ini. Nah, ini baru kita integralkan terhadap Y, yaitu menjadi 3Y plus 3 per 2Y kuadrat. Sama seperti pengintegralan terhadap X, maka 0 sampai 3 itu kita substitusikan menggantikan Y, dan ketemunya adalah 45 per 2. Ya. Silakan dicoba ketika urutan pengintegralan diubah, ya, menjadi 2x plus 3y, ya. Kemudian ini kita integralkan terhadap y dulu, baru terhadap x. Tentunya batas integral juga kita tukar dari 0 sampai 3, kemudian 1 sampai 2. Silakan dicoba
pasti nanti atau harusnya hasilnya adalah juga 45/2. Pasti ini. Kalau ada yang salah atau kalau tidak 45/2, berarti ada yang salah dalam proses pengerjaan itu. Oke, kita coba saja ya. Ini sama dengan langsung integral 1 sampai 2 gitu. Kita langsung ya. 2x dy berarti menjadi 2x y begitu ditambah 3/2 ditambah 3/2 y kuadrat kurung buka kurung tutup dari 0 sampai 3 dx. Nah, gitu. Ini akan sama dengan 0 dan 3 masuk menggantikan y, begitu. Menjadi integral 1 sampai 2, gitu ya. 3 masuk menggantikan y, menjadi 6x plus 3 masuk menggantikan y, 9 dikali 3, 27/2. Dikurangi 0 masuk menggantikan y, 0 juga ya. Tidak usah kita hitung, ini kita integralkan terhadap x. Nah, begini akan sama dengan, nah, integral 6x berapa? 3x kuadrat plus 27/2x begitu. Kurung buka, kurung tutup dari 1 sampai 2. Nah, 2 dan 1 masuk menggantikan x, berarti 3 dikali 4, 12, ditambah 27, begini, dikurangi 3, dikurangi 27/2. 12 dikurangi 3 /3 adalah 9. Itu 27 itu 54/2. 54/2 dikurangi 27/2. Ya, hasilnya adalah juga 27/2. 9 itu adalah 18/2, sehingga ini menjadi 18 ditambah 27 dibagi 2. Sama dengan berapa? 45/2. Sudah sama dengan yang seharusnya. Nah, sama dia. Ya, jadi kesimpulannya, sekali lagi, ini adalah integral lipat 2 yang paling mudah. Jadi sudah seharusnya Anda juga tidak sama sekali tidak merasa sulit begitu ya. Kalau urutan pengintegralan ditukar atau diubah urutan pengintegralannya, maka itu akan membawa konsekuensi juga ditukarnya batas integral ya. Ya. Saya pikir ini juga masih sama begitu ya. Bedanya hanya fungsinya berbeda, kemudian batasnya juga berbeda, tetapi pada prinsipnya pengerjaannya adalah sama. Ya, jadi ini pengerjaannya contoh 2 ini diselesaikan, jawabannya adalah dalam urutan dx dy. Nah, silakan Anda coba bagaimana kalau urutannya dy dx begitu. Ya, sama seperti yang contoh pertama ini. Pasti hasilnya harusnya adalah sama begitu. Ya. Nah, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini masih dalam bentuk soal cerita. Berbeda dengan contoh kedua, sudah jadi begitu, sudah dalam bentuk jadi. Ya. Soal nomor 1 juga sudah dalam bentuk jadi. Tetapi untuk contoh nomor 3, nah ini masih berupa soal cerita. Dan Anda harus
membentuk soal cerita ini ke dalam bentuk soal yang sudah lengkap. Sudah ada fungsi yang diintegralkan, sudah ada batas-batasnya. Tetapi tidak sulit ya, bahwa ingat pada integral tunggal bentuk integralnya adalah begini toh. Integral fx dx dari A sampai B. Itu adalah ketika kita belajar integral tunggal. Nah, karena ini integral lipat, tentunya fungsinya juga bukan fungsi dari variabel X saja, tetapi variabel X dan Y. Sehingga bisa kita tulis dalam bentuk umum, integral lipat adalah integral, nah begini, f x, y, nah, dA. Nah, ini batasnya AB sampai CD. Nah, begini. Nah, fxy itu apa? Ya, Anda tahu pada ruang kita punya 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau ini pada integral tunggal, ini seringkali kita sederhanakan dengan Y, begitu. Kita tulis dalam Y sama dengan fx. Maka generalisasi untuk itu, ketika kita punya fungsi dari xy ini, maka ini boleh kita tulis menjadi z, begitu. Nah, dA ini nanti silakan Anda akan memilih atau menuliskan atau menentukan dA itu dx dy, dx dy, atau dy dx. Nah, ya tentunya batas integrasi akan juga menyesuaikan begitu, AB dan CD. Kalau dy dx ya CD dan AB begitu ya. Ini A ya, ini A ini A. Nah, ya, oleh karenanya di sini langsung saja ditulis bahwa Z-nya itu kita ganti dengan 4 min X kuadrat min Y. Nah, ini. Nah, ini adalah mengganti nilai fxy. Nah, ini tinggal kita terapkan saja. Kalau pengintegralan pertama itu terhadap X, ya 0,1 menjadi batas bawah dan batas atas integral dalam. Kalau pengintegralan pertamanya adalah Y, ya sama saja 0 dan 2 sebagai batas bawah dan batas atas integral dalam. Nah, kebetulan di sini X dulu, baru Y. Ya sudah, 0 dan 1 akan menjadi batas integral dalam, ya. Kemudian 0 dan 2 akan menjadi batas integral luar. Jadi, contoh ketiga ini pada prinsipnya adalah sama dengan dua contoh yang pertama. Hanya bedanya bentuk fungsinya belum tertulis lengkap. Kita yang membentuk integral lipat yang lengkap itu. Ya, hasilnya adalah 32/6. Sekali lagi, kalau ini diubah menjadi dy dx, gini, ya tentunya hasilnya juga akan sama, yaitu 32/6. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah sampai ke latihan soal, ada 10 nomor, saya pikir itu tidak sulit ya, tetapi akan coba kita diskusikan satu nomor ya. Kita coba saja yang nomor 3 misalkan saja. Nomor 3 ya. Nanti sisanya silahkan menjadi tugas atau latihan Anda. Langsung saja, di sini adalah integral 1 sampai 2. Integral dalamnya kita selesaikan langsung. XY kita integralkan terhadap X menjadi X kuadrat per 2 Y gitu, plus X Y kuadrat dari
0 sampai 3 dy. Nah, begini akan sama dengan integral 1 sampai 2, 3 dan 0 masuk masing-masing menggantikan X. Ya, kalau X-nya 3 berarti 9 per 2Y, 9 per 2Y, gitu, plus 3Y kuadrat, kemudian 0 kita masukkan menggantikan X, hasilnya akan 0, tidak usah kita tulis, begitu. Nah, begini. Kemudian masing-masing kita integralkan terhadap Y, hasilnya adalah 9 per 4 Y kuadrat, gini, ditambah Y pangkat 3, kurung buka, kurung tutup, dari 1 sampai 2. Nah, 2 dan 1 masuk menggantikan Y, begitu. Ya, 2 kuadrat 4, 4 dikali 9, 36, atau langsung aja 4 dicoret 9, begitu. Oke, ditambah 2 pangkat 3, 8, kurung buka, kurung tutup, dikurangi. Nah, 9 per 4 ditambah 1. Ini sama dengan 17 dikurangi 13 per 4. Kita samakan penyebutnya, 17 kali 4 adalah 68, gitu ya. Jadi ini menjadi, betul ya, 17 kali 4, oke, 68 dikurangi 13 dibagi 4 adalah 55 per 4. Oke, ini adalah hasil untuk nomor 3. Silakan nanti Anda coba kerjakan dengan urutan yang dibalik, ya. Harusnya diperoleh hasil yang sama. Oke, teman-teman, itu adalah diskusi kita tentang integral IPA 2 atas persegi panjang, ya. Tidak sulit, atau kita coba sekalian ya. Ya, kita coba sekalian, kita mencoba kalau itu kita ubah ya. Sama dengan, yuk coba ini, sama dengan integral 0 sampai 3, begitu, kita langsung ya. Jadi integral 0 sampai 3 ini berapa? 1 sampai 2 XY plus Y kuadrat, kurung buka, kurung tutup, dy dx, dy dx sama dengan integral 0 sampai 3, kita langsung integralkan, yaitu x y kuadrat per 2 ditambah sepertiga y pangkat 3 dari 1 sampai 2 dx. Nah, sama dengan integral 0 sampai 3, ya, 2 dan 1 masuk menggantikan y, begitu. 4 per 2, 2x, begitu. Ditambah 8 per 3, ini ya. Dikurangi, kurung buka, kurung tutup, dikurangi 1, ya, berarti x per 2, ya, y-nya dikatakan 1, berarti x per 2, ditambah sepertiga. Ini semua kita integralkan terhadap x, begitu. Ini ada kurung buka lagi di sini. Nah, sama dengan kita sederhanakan dulu integral 0 sampai 3
2x dikurangi setengah x. 4/2 dikurangi setengah. 3/2x. Itu. 8/3 min 1/3 plus 7/3. Kurung buka, kurung tutup, dx. Sama dengan 3/2x. Kalau kita integralkan terhadap x menjadi 3/4 x kuadrat plus 7/3 x dari 0 sampai 3 sama dengan, oke, kita coba masukkan 3 dan 0 masuk menggantikan x. 9 dikali 3 27/4, 27/4 ditambah 7. 7/4 itu 7 dikali 4 adalah 28, berarti ini menjadi 27 ditambah 28/4, hasilnya adalah 27 tambah 28, 55/4. Oke teman-teman, ternyata hasilnya juga sama. Ya, nah, dengan begitu kita sudah belajar 4 contoh. Ya, pada soal latihan ini tersisa 9 nomor. Silakan nanti kalau memang saya harus memberikan tugas, akan saya berikan tugas 3 atau 4 nomor. Ya, sisanya silakan itu menjadi latihan kalian. Oke, dipahami ya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan via WA grup. Oke, terima kasih.